Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mas Doble. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini ya, saya menjenguk Lensi dan Power di sini, teman-teman ya. Jadi tadi saya sempat ke gubuk dan ternyata mereka berdua nggak ada di gubuk. Ini saya bertemu Lensi di sini, tapi nggak tahu ya, nggak tahu si Power perginya kemana. Kok ngapain kene? Tengok orang gubuk. Hah? Masih, aduh, ya kayak ini. Wis mangan apa dong? Wis mangan apa dong? Hah? Wis? Bawor ada yang di bawor? Maring di? Maring ana? Manjat apa ring di? Manjat. Oke. Ya om nggak bagi ke. Ya. Ya. Power lu nggak? Kalau nggak ini tewekan. Dia baru nunggu buka aja kene. Di Power ya emang kadang perginya makin jauh ya. Kemarin itu kan pergi ya ke ini ya nggak begitu jauh dari gubuk. Tapi sekarang nggak tahu nih. Bil pangan kabeh. Mas kaya. Oke, nggak usah sega hah? Sega sing kayak lagi kayak. Ya, nggak suka ini teman-teman ya. Panas banget ya teman-teman. Ya mudah-mudahan sih Power nggak ini ya, perginya nggak jauh ya teman-teman. Dan untuk yang kemarin ya, sosok yang menemui Power, saya kemarin sudah sempat naik lagi ke sana dan pada akhirnya ya saya belum juga bertemu dengan sosok berjubah teman-teman. Mudah-mudahan sih saya segera dipertemukan karena saya sangat kasihan ya melihat kondisi Lensi seperti ini. Mudah-mudahan ya secepatnya bisa segera teratasi lah. Saya yang melihat saja merasakan sakit ya, merasakan susah. Lensi seperti ini saya ikut merasakan ini ya sedih ya, susahnya maksudnya melihat jalannya itu belum sempurna. Makanya kalau bayangin aja kalau kita yang ngerasain seperti dia itu gimana sih susahnya ya, mau melangkah sedikit aja ada rasa sakit, ada rasa susah digerakin kan. Aduh, repot ya teman-teman ya. Jadi pengennya saya sih secepatnya kaki Lensi ini segera disembuhkan ya. Jika memang benar adanya, ya emang benar ya. Kalau menurut saya di kakinya Lensi masih ukurannya kalau di saya masih sedikit ini ya, masih banyak lah, banyak energi negatifnya. Makanya
Itu yang membuat Lensi seperti itu teman-teman. Jalannya masih susah, belum bisa sempurna. Jadi mungkin saya akan bercerita sedikit ya tentang misalkan nih ya, sebenarnya kalau orang jatuh atau kita jatuh ya, itu kan ya kata sesepuh juga, dan saya juga merasakan sendiri kadang-kadang. Itu jika kita jatuh dari motor atau kita kepleset di hutan, di sungai, itu sebenarnya kadang awalnya itu memang kesalahan kita sendiri. Jadi kesalahan kita itu di mana kita berada itu kadang-kadang kurang sopan, dan kita mengganggu di lingkungan itu ya, itu lingkungan baru, misalkan di sungai atau di hutan ya, kita mengganggunya itu mungkin ya, yang namanya manusia kencingnya sembarangan, terus ngomongnya sembarangan, posisinya di hutannya itu sedikit angker, pasti kan banyak makhluk-makhluk gaib ya teman-teman, dan sengaja si makhluk gaib itu kan tidak terima dan sedikit memberi pengajaran atau pelajaran untuk si manusia tersebut. Jadi sehingga membuat si manusia itu dibikin supaya dia kepleset atau apa. Lah itu ya mungkin yang namanya ketumpangan seperti itu teman-teman. Jadi dibuat kepleset, pastinya kan merasakan sakit. Nah itu si makhluk itu bisa saja nempel di kaki. Jadi walaupun sudah dipijit, walaupun sudah ya dibawa ke rumah sakit, itu kadang masih saja teman-teman. Kadang kita lupa bahwa apa-apa saja itu kadang ini ya kesalahan yang kita perbuat sendiri. Kita kan hidup berdampingan di sini ya, walaupun kita nggak bisa saling lihat secara langsung. Itu kan walaupun dia beda alam, tapi kan kita berdampingan di sini ya. Ya pastinya kita harus saling saling menghargai dan menghormati. Setidaknya jika kita baru masuk atau kita mau, ya contohnya seperti ini, duduk di sini saja, walaupun dalam hati kecil itu selalulah minta izin, karena kita nggak tahu, misalkan kita mau duduk, itu ternyata di tempat yang kita dudukin itu kadang-kadang ada yang sedang duduk itu teman-teman. Makanya kadang ada yang ketemper, ada yang tiba-tiba sakit setelah dari gunung, setelah dari sungai. Itu yang membuat kita itu lupa kadang-kadang teman-teman, dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi tanpa disadari. Kita sakit tapi kita nggak sadar ya. Yang namanya manusia ya wajar saja ya, soalnya kan nggak tahu. Jika sosok-sosok gaib itu terlihat, pastinya ya nggak ini teman-teman, kita ya pasti nggak mungkin ya. Contohnya seperti duduk, masa iya ada sosok di sana kita dudukin, itu kalau kita lihat nggak mungkin teman-teman. Makanya mungkin jika ada orang di situ duduk, maksudnya ada sosok di situ sedang duduk, itu kita harus setidaknya minta izin teman-teman ya, minta izin. Pasti setelah kita minta izin, walaupun ya kena sedikit atau mungkin karena kita sudah izin, jadi kita mau duduk, si sosok itu geser ya teman-teman. Dia juga tahu bahwa kita itu nggak melihat mereka teman-teman. Mangan maning gue banyu neng minum. Apa sih? Pawor? Di? Hah? Apa maksudnya? Kok ngomong apa? Di kok ngacung-ngacung apa sih? Apa sih matahari? Kayak sing murup kayak? Kayak? Hah? Maksudnya wis mudun dari ngana. Terus oh gini mungkin ya, ketika matahari sudah terbenam, itu kan itu waktu-waktu saya pulang ke rumah dari sini. Nah terus neng gubuk anak
ana sing teka monine kepriwe. Lah terus kok ngapa kena kok maksudnya? Gue ngemek kok apa ora? Oh, neng jabat tok. Mlebu apa ora mlebu ring gubuk ora? Ora bisa ya. Jadi dia bilang katanya ini teman-teman ya. Apa? Ada sosok yang mungkin dia ya sosok menyeramkan ya. Buktinya dia bilang katanya gitu kan. Mungkin sosok seram ya. Katanya apa? Datang ke gubuk ini apa? Ya bersuara seperti itu, menakut-nakuti. Ya mungkin saja ya ini mungkin karena ini ya ada bentengnya, jadi sosok itu nggak bisa masuk teman-teman. Tapi ya berarti ini situasinya nggak begitu aman ya, karena ada sosok yang sudah masuk ke gubuk. Ya ini yang saya katakan kemarin berarti benar. Kenapa mereka nggak betah berlama-lama di gubuk? Yaitu karena mereka tahu dan mereka merasakan ada sosok-sosok yang mengincar mereka. Ya walaupun kemarin-kemarin itu apa Bawor dan Lensi itu nggak secara langsung ngomong ke saya, tapi ini teman-teman, apa dia itu kan punya rasa, punya apa ya batin juga bahwa akan ada bahaya itu kemungkinan. Jadi mungkin ya nanti saya coba lebih ini ya apa ngasih benteng lagi ke gubuk supaya apa ibaratnya lapisannya itu lebih tebal. Jadi ketika ada sosok-sosok jahat yang mau mencelakai mereka itu ya nggak segampang itu ya untuk menjebol tempat mereka. Nggak segampang itu mereka bisa masuk teman-teman. Ini Bawor lama ya, nggak biasanya kadang suka bersuara. Dia kan anaknya ini ya, walaupun nggak ada orang gitu kan, nggak melihat orang, dia juga kadang nyanyi-nyanyi sendiri, bersuara sendiri. Makanya kemarin itu kan dia walaupun masih di atas itu ngorong-ngorong ya, maksudnya bersuara ya, teriak-teriak lah. Terus saya sautin, terus dia turun kemarin itu, dan katanya dia melihat sosok jubah putih itu. Makanya bisa sampai ke ini teman-teman, bisa sampai saya tahu Bawor bertemu dengan sosok jubah putih untuk mencarikan obat untuk Lensi. Ya mungkin nanti jika saya sempat ya teman-teman di rumah pun dari rumah pun sosok yang menemui Bawor itu mudah-mudahan bisa saya panggil ya teman-teman ya, agar ya walaupun dia nggak datang setidaknya ya saya bisa berkomunikasi teman-teman ya. Akan saya coba. Ya sudah, mungkin begitu saja teman-teman ya untuk kesembuhan Lensi. Minta doanya juga dari teman-teman semua agar Lensi sepertinya bisa pulih, bisa normal kakinya seperti anak-anak pada umumnya ya teman-teman. Jadi mungkin videonya cukup. Jika ada salah kata perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.